esket aja sebenarnya belum bisa ya, to be gitu. honest. Baru ya. dapat esket aja belum bisa di mereka. Belum. Jadi minimal banget itu mesti udah ada STR-nya dari Sumpah Dokter. Melakukan program PPDS di USA itu adalah 0 USD. Lah? Gratis. Nah, letters of recommendations ini bisa didapat dari melakukan clinical rotation atau magang di US, di klinik US. Itu berarti bukti kalau dokter-dokter atau calon-calon lulusan kedokteran di Indonesia itu antusiasmenya tinggi sekali, luar biasa. Selamat datang di Kapok. Harus ada. Biar belajar. Duh, kok suara gue kayak kenceng banget ya. Iya. Terlalu bersemangat. Ini lak-lakannya mungkin Harus diinin. lak-lakan. Apa sih? Bahasa itu bahasa Jerman. Bahasa Indonesia apa sih? Bahasa Indonesianya ini langit-langit. Oke. Langit-langit di sini nih lidah. Lak-lakan yang mana sih? Lak-lakan gordennya. Iya, gordennya. Oh, Kalau gorden. kalau di apa? Di Perancis tuh tembolok. Oh, tembolok. Situ Oh, unggas. itu tembolok. Oh, situ unggas. Emang Oh iya benar. Burung. Burung. Burung kan unggas. Avian ya, burung avian. Avian. Emang unggas sama avian beda? Avian kan lebih ke cat. Oh iya Avian. benar. Tapi avian gambarnya bukan burung, bebek. Iya. Mungkin yang maksudnya burung. Tapi salah gambar. Buru-buru. Jadi ada paruhnya. Penting beparuh lah pokoknya katanya gitu. Yang penting ada sayapnya. Iya. Urusan Ada terbang paruh. apa enggak, biarin. Mungkin itu juga kali ya yang membuat Elon Musk itu mengganti lambang Twitter. Mas Elon. Iya, Mas Elon. Jadi Iya. kan lu suka gak sih kepleset yang mau lu buka Twitter malah yang kebuka Traveloka. Sama-sama Kayaknya si Elon nggak buka-buka Traveloka deh. Dia jarang. Saya mau membuka Twitter tapi ternyata buka Traveloka. Saya nggak mau jalan-jalan. Iya. Terus saya ganti aja sama X gitu. X aja lah. Ribet nih, saya buka Traveloka lagi. Mana itu si Pitung? Aduh. Mel, sebenarnya congratulations loh. Apaan sih? Ini bridgingnya masih ribet nih ya. Dari burung. Jauh banget masalahnya. Bridging mau dari burung. Dari burung mau ke medical ngapain ya? Burung, aduh ada flu burung tau gak? Oh iya tahu gue. Nah, Terus dulu ya, hype banget tuh dulu hype. hype banget gila. Iya. Abis flu burung, flu Flu corona. babi, flu babi. Oh, flu Flu babi babi dulu, abis itu ada. flu monyet. Emang ada? Ebola bukan ya? Nggak tahu gue. Oh, enggak tahu. Cerel. Gua bisa ngomong anjay ya nih. Ayo. Iya, flu burung, flu babi, flu monyet, akhirnya COVID. Emang bener ada flu monyet? Lu yang ngomong. Iya, gue nggak tahu. Kan lu representatif Kaplan Medical. Ya bukan berarti gue ahli flu. Oh iya benar juga sih. Ya. Nah, kemarin kan lu ngadain Open acara. house. Iya, open house. Di kantor kita loh di sini di Gedung AIA Sentral lantai 21 Jalan Jenderal Sudirman Kafling 48A. kode pos 12930. Kemarin sukses banget. Iya, sukses banget deh. Berarti yang Rame kalau di banget. website searching Kaplan Medical terus yang di gedung lain tuh beda ya? Itu bukan. Jadi ada nih kalau kalian cari-cari di website Kaplan Medical Indonesia terus yang keluar tuh Epicentrum. Ih. Kok gue apa ini? Kenapa gue? Kok Anda jijik ya? Itu nama gedung ya? Iya, Kok itu bisa? yang di Epicentrum tuh sebenarnya nggak ada. Oh, udah. Nggak tahu itu ide-ide dari mana ya, nggak tahu. Tapi tahu-tahu ada muncul di Epicentrum. Bener-bener awareness banget ya. Kudu awareness. Awareness-nya bagus ya, tapi kudu. Kudu be awareness banget. Kaplan Medical nggak ada di Epicentrum, adanya di AIA Sentral lantai 21. Itu aja satu-satunya di Indonesia, bukan di Jakarta doang. Jadi seluruh Indonesia di sini ya? Hanya ada di sini. Berarti lu yang Membosi. iya. Mengepalai, gue mengepalai maksudnya apa ya?
Berarti lu yang megang seluruh Indonesia nih, lu yang semua ya? Berpegang yang pegang, teguh gue. Apa berpegang teguh sih jadi? Emang keimanan. Iya, bagi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau ke Kaplan Medical Indonesia nyari Mel ke epicentrum nggak ketemu. Nggak ketemu. Ada ya kereta-keretaan yang Ada kereta-keretaan sama Mall Ambassador ya? Jauh ya? Oke, gue nggak tahu daerah-daerah sana. Epicentrum di Pasves. Oh, Pasar Festival. Masih ada ya? Plaza Festival sekarang namanya. Bukan Pasar Festival. Ya ampun, aku jadul sekali, kawan. Jadi kalau ke sana nggak ada. Oke. Nah, yang ada di siapa sih namanya? Yang ada Melnya itu cuma ada di Kaplan Editech Aya Sentra. Bukan berarti di sana ada orang lain Mel, nggak ada. Nggak ada, emang nggak ada yang Kaplan Medical aja. Ya, oke, jadi kan kita open house tuh ya? Open house. Sukses berat tuh kayaknya. Sukses berat, Bor. Rame bingit yang datang. Sampai membludak katanya Mel. Membludak sekali. Ada yang nggak bisa masuk katanya? Ada yang nggak bisa masuk, sampai nggak bisa masuk. Pokoknya ngantri tuh sampai ke depan-depan tuh ya. Kayak lu tahu kalau kita lagi ngantri belas bulog. Kita. Saya bang, ya masuk bang gitu. Nggak, pokoknya rame banget sih. Itu berarti bukti kalau dokter-dokter atau calon-calon lulusan kedokteran di Indonesia itu antusiasmenya tinggi sekali, luar biasa. Mantap. Tepuk tangan mas, biar rame mas. Kalian semua tepuk tangan. Terima kasih. Halo, iya. Terima kasih. Sabar ya. Tuh penonton banyak banget. Iya, ntar ya, tunggu abis podcast dulu baru kita kesana. Di podcast nanti baru kita akan bagi-bagi biskuit. Hah? Biskuit? Posyandu lu. Gitu. Nah, sebenarnya pas di open house itu ngapain aja sih Mel? Apa ada mereka sesi tanya jawab? Kalau lu cuman basically sih sosialisasi ya tentang program medical residency, bukan hanya residensi aja, karena banyak nih yang salah nih dibilangnya program residensi dari Kaplan Medical itu berarti kita bisa jadi residennya Amerika. PR-nya Amerika. Bukan residennya di penduduk. Tinggal, bukan. Tapi medical residency, EKDE. EKE as known as. Kalau EKDE jadinya apa? As known, don't ask. Don't ask. Oke, EKE PPDS, program pendidikan dokter spesialis. Oh, oke. Jadi bukan jadi penduduk sana ya, jadi bukan jadi permanen residen, tapi lebih ke residensi. Itu tuh adalah magang ya, kayak magangnya spesialis. Betul, mirip seperti itu. Banyak banget juga, kita juga ada sesi tanya jawab sebenarnya di open house itu. Nah, ini gue kemarin udah ngecek dari Instagram kita banyak apa aja sih yang kira-kira mau ditanyain nih di Kaplan Medical. Nah, terus ada yang tanya nih Mel, berapa sih budget yang harus disiapin untuk Kaplan residensi program ini? Medical residency program ini. Oke, jadi budget yang kalian mesti dipersediakan. Apa sih yang bahasa mesti Indonesia disediakan untuk melakukan program PPDS di USA itu adalah 0 USD. Lah? Gratis. Program program PPDS di USA itu gratis karena mereka hospital base. Makanya kenapa kita mesti ya dalam tanda kutip hampir sama seperti melamar pekerjaan. Karena kan memang ini difasilitasi sama pemerintah seperti itu. Makanya dia sebenarnya gratis. 0 rupiah seperti DP rumah zaman sekarang. Wah, tinggal cicil. Tapi ini nggak dicicil ya, malah dibayar ya? Malah dibayar. Ini malah digaji. Digaji ya? Iya, considered as supporting staff lah maksudnya di gitu. medical seperti itu. Oke, jadi itu ini ada yang nanya lagi nih. Bentar. Nyambung sama tadi dibayarkan. Dibayar. Dibayarnya berapa? Nah, ini dibayarnya vary nih, macam-macam tergantung dari areanya, dari daerahnya, kota-kotanya. Very. Sangat. Ini sangat nih, sangat apa? Very apa? Very ya, makanya ya kursus bahasa Inggris di Kaplan. Nah, very nih. Jadi tergantung dari areanya di mana. Itu start dari 4.700 USD sampai 5.000-an USD gitulah per bulan. USD loh. Gede dong. Lumayan. 5.000 USD tuh berarti kali 15, hitung sendiri ya. Saya kayaknya 70 nggak sih? Iya benar 70. Iya 70. 70 juta. 70 juta. 70 jutaan. Sebulan 70 juta. Sebulan 70. Ya cuman kan gaya hidup di sana biaya hidup di sana kan lumayan juga. Kayak tempat tinggal segala macam ya.
Ya 5.000 mah Kayak cukup gitu. sih buat sebulan. Harusnya. Ya maksudnya kan, ya namanya juga masih ngerintis ya. Iya, ngerintis. Usaha apa ente? Lanjut. Ngerintis karir. Nah ini ada lagi nih, Hmm. namanya nggak usah disebutin ya. Jadi berapa lama sih untuk persiapan USMLE sampai ke match residensinya? Nah, kalau sampai ke match residensinya itu, kalau prep kan kita memang makan waktu tuh kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun. Kenapa selama itu? Jadi bayangin aja deh. Step 1 itu kan untuk basic science ya. Basic science itu kalau di Indonesia kita belajar dari semester 1 sampai semester 7-an. 3,5 tahun. Itu di squeeze semuanya. Plus sama ilmu klinisnya juga di squeeze semuanya sampai 1 sampai 1,5 tahun. Sampai habis napas gue. Sabar. Udah nggak apa-apa. Ya, pokoknya 1 sampai 1,5 tahun itu prepnya doang. Ya. Nah, terus kalau dari mulai masuk ke prosesnya nih, mulai dari isi FMG up sampai matchingnya itu kira-kira makan dari September sampai Maret tahun depannya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 7 bulan. Oke. Jadi ya 2 sampai 2,5 tahun lah itu kalau digabung-gabung. Tapi 2 sampai 2,5 tahun itu udah bener-bener apa ya? Jalan lurusnya gitu. Maksudnya nggak kemana-mana lagi gitu. Itu paling lama ya, segitu ya. Udah maksimal lah 2,5 ya? tahun lah, iya. 2,5 tahun itu ya. Harusnya kalau nggak belok-belok ya nggak Istirahat dulu. cuti dulu dan lain sebagainya. Gitu. Apa kayak gitu? Gatel banget tenggorokan kan Kayak gitunya yang berbisik. Oke. Gatel pak. Nih ada lagi nih. Kapan tepatnya kita bisa proses untuk US Medical Residency itu sih? Maksudnya gini, kapan tepatnya? Setelah kapan gitu ya? Iya. Esket aja sebenarnya belum bisa ya, to be gitu. honest. Baru Iya. dapat esket aja belum bisa dimakan. Belum. Jadi minimal banget itu mesti udah ada STR-nya dari Sumpah Dokter. Oke. Tapi ya kalau kita advice sih lebih baik ya kalau udah dapat SIP nih setelah e-ship nih, baru deh mulai persiapan, ambil tesnya, something like that. Kalau di Indo tuh apa sih prosesnya? Esket dulu, Esket itu abis kan sarjana kan dia, sarjana baru lulus lah gitu kedokteran, abis terus itu e-ship. koas. Oh, koas dulu. Abis koas kan ujian UKM PPD tuh baru disumpah dokter. Oh, itu baru dapat gelar dokternya. Nah, setelah udah sumpah dokter masih belum bisa praktek karena belum dapat surat izin praktek SIP itu. Makanya dia harus internship dulu selama kurang lebih 2 tahun. Abis itu baru dapat SIP-nya, STR sama SIP. Berarti setelah dia dapat SIP sama STR, better ke sana. Untuk prepare-nya gitu untuk ya. prepare. Oke. Terus berapa lama nih si siswa ini dapetin letter of recommendation? Nah, ini Letter of recommendation itu apa sih? Ini yang paling banyak ditanyain banget nih sama para peserta nih. Jadi mereka kan memang udah kebanyakan kan yang niat mau berangkat ke sana, mereka pasti akan baca harus punya at least 3 letters of recommendations ya. Nah, letters of recommendations ini bisa didapat dari melakukan clinical rotation atau magang di US, di klinik US. Nah, clinical rotation ini dilakukan selama 4 minggu atau kurang lebih 1 bulan buat dapetin 1 letter of recommendation. Jadi kalau misalnya mau dapet 3 LOR, itu artinya kita mesti 3 bulan. Clinical rotation ganti-ganti klinik nih. Klinik pertama di bulan pertama, bulan kedua di klinik kedua, terus bulan ketiga di klinik yang ketiga, dan masing-masing dari PIC atau dokter yang memegang si klinik itu. Dia akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk dia apply ke ERAS nanti. Gitu. Oh, itu stepnya ya berarti ya? Itu stepnya. Berarti kalau misalnya letter of recommendation dari Indonesia nggak bisa? Letter of recommendation dari Indonesia untuk saat ini belum masuk ke syarat untuk melakukan residensi di US. Nah, syarat untuk melakukan residensi di US itu harus ada letter of recommendation dari clinical rotation dari US. Tapi kalau misalnya mau di submit aja sih nggak apa-apa di dalam satu paket application package itu. Kalau letter of recommendation-nya itu even though dalam English gitu juga masih belum karena namanya ya, nama betul, si kliniknya itu ya. Betul. Klinik Habatus Sauda misalnya kan. Beda kan sama Mayo Clinic. Iya benar.
Ya, kurang gaul begini emang, sampai nggak tahu Mayo Clinic. Apa sih Mayo Clinic? Mayo Clinic itu Mayo Clinic loh. Oh Mayo. Iya, jualan bacanya mayones. Apa sih? Mayo Clinic ini salah satu rumah sakit yang paling besar dan banyak sekali orang-orang ternama yang berobat di situ. Dan dokter-dokternya tuh bukan dokter yang sembarang-sembarang dokter. Dokter bukan sembarang dokter, US. Dokter bukan sembarang dokter. Dokter bukan sembarang, ini dokter bu. Nah, dokter ini dokter dari Mayo Clinic. Oh, Mayo Clinic namanya. Itu di US-nya di? US nggak tahu di mana. Oh, ini lah ya, tersebar lah ya. Nggak tahu apa gue. Cuma satu? Nggak tahu gue. Gimana menurut lo? Gue nggak mau nyebar hoax. Gue nggak mau jadi so tahu. Kalau gue nggak tahu gue bilang. Mayo Clinic ada terkenal banget. Cuman gue emang kurang informasi aja letaknya di mana, nggak tahu gue. Kalau nggak salah sih di NY. Kalau nggak salah tapi jangan di nggak tahu gue. Oke, terus gimana caranya dapetin clinical experience? Nah, ini juga nih frequently asked questions nih. Jadi gimana nih Kamel, kan kita nggak ada sama sekali networking di sana ya buat dapetin kliniknya gimana. Jadi sebenarnya banyak sekali itu agency lah kita ngomongnya ya. Oh iya ada. Banyak agency di US atau bahkan ada official agency yang menyediakan jasa untuk mencarikan kita clinical rotation. Sebagai salah satu syarat untuk residensi itu ada AMO opportunities itu ada, ke situ aja coba .org. Nah di situ mereka tahu tuh kebutuhan kita sebagai non USIMG untuk butuh clinical rotation itu banyak. Atau kalau misalnya kalian belajar di Kaplan Medical kan nanti kan kalian kan akan dapat personal advisor nih. Nanti kalian bisa minta bantu lah cariin rekomendasi kira-kira di mana nih klinik yang bisa kita lakukan clinical rotation. Atau at least kalau kita bergabung sama komunitas-komunitas dokter Indonesia yang ada di USA itu mereka kebanyakan juga tahu harus kemana gitu ya. Kok tahu harus kemananya ya, bukan bantu untuk masukin kita jadi clinical rotation. Maksudnya ngasih advice gitu, nih coba kesini bisa nggak? Betul, tapi emang paling banyak sih di EMO sih EMO ya. Itu tuh EMO tuh bentuknya kayak apa? Maksudnya kayak website. Oh website. Website kayak job street gitu. Kayak ICFMG. Gimana tuh? Ya kayak lu mau daftar tes IELTS gitu di Prometric. Nah, lu masuk kan datang ke situ, lu bilang lu mau inian apa? Clinical experience-nya, areanya juga area mana, nanti di-list sama mereka ada klinik-klinik apa aja tuh. Nah, lu mau apply-nya di klinik yang mana gitu. Oke. Terus nah, ini ada yang mungkin nih udah agak berumur kali ya. Dia nanya begini jadinya. Is there any maximum age? Jadi ada batas maksimal. Karena ternyata di Indonesia ya, gue juga baru tahu sih. Ternyata ada di Indonesia tuh PPDS tuh maksimal usianya 35 apa 40 gitu. Habis itu mereka udah nggak bisa PPDS lagi. Kalau di sana nggak ada batasan umur. Jadi di sana bebas. Jadi in whatever age you are, kalian masih bisa tetap PPDS di sana. Apalagi berdasarkan hasil dari gue ngobrol-ngobrol nih sama siswa student Indonesia yang udah di sana, yang udah residensi, malah di sana banyak juga dokter dari Turki yang emang udah spesialis tapi ngambil spesialis lagi di USA. Jadinya mereka ya itu lagi ikut USMLE lagi, ikut medical residency lagi gitu. Oh iya, itu pernah ada dokter namanya Dokter Bima, ini dokter dari Papua. Dia udah spesialis di sini ngambil neurologis gitu kan. Di sana ngambil epileptologi lagi dia mau. Berarti bisa ya? Bisa. Interesting. Bagus lah kalau gitu. Nah, tadi kan ngomongin Dokter Bima ya. Dia jadi di Indonesia ngambil neurologis, di luarnya kan ngambil epileptologi. Itu berarti fellowship program ya? Fellowship kalau epi. Itu gimana tuh? Ya, to be honest, kalian mesti ngulang lagi dari awal, do all over again dari USMLE lagi, medical. Basic science-nya lagi. Basic science-nya lagi ya, karena kan memang USMLE itu kan sebagai penyetaraan tolak gitu ya? ukur lah, ukur kalau lu tuh udah menyetarai pengetahuan medikalnya US. Kan kita kan belajar medikalnya kan walaupun kita udah spesialis di Indonesia, tapi kan ini kepulauan Indonesia, kontinен Asia kan. Regionalnya beda. Penyakitnya beda. Makanya kenapa lu mesti ngambil USMLE lagi, ulang lagi ke medical residency lagi, baru setelah medical residency lu udah ikutan medical boards, baru lu bisa apply for fellowship lagi selama 2 tahun lagi gitu. Oh gitu. Jadi nggak bisa
bahwa saya udah objin nih gitu kan misalnya. Terus di sana mau lanjutin lagi objin lagi dong gitu. Saya mau supnya objin apalah gitu ibaratnya. Oh gitu nggak bisa, jadi belum harus bisa dari sih all over ya. again lagi. All over again. Nah ini ada lagi nih Mel nih dari Instagram nih @RACHEL_SBKTI Rachel Subakti. Sotoy banget gue namanya nggak tahu. Pokoknya Rachel SBKTI ya, @Rachel SBKTI. Ulang terus. Nah, jadi si Rachel SBKTI ini beliau bertanya, udah ada yang keterima di bidang dermatologi tidak yang dari Indonesianya? Dermatologi, to be honest ya, gue sih belum pernah tahu nih, belum pernah dengar ada orang Indonesia. Kalau in particular pertanyaannya dari Indonesia ya, dari Indonesia gue nggak tahu apakah sudah ada yang keterima di dermatology program atau belum. Tapi as far as I know, memang itu program itu memang agak sulit sih untuk didapetin ya. Oh dia hike ya, udah hike. High aja, nggak usah hiking. Lu mau hiking mountain? Hike emang kan hike. Nah dia mesti it's very competitive. Competitive. Gimana ganti jadinya? Competitive. Apa kompetitif? Dia kompetitif banget ya? memang. Karena Banyak kan gajinya tuh paling gede banget memang. Bukan sebagai residensi ya, tapi untuk si spesialis profesionalnya ini memang tinggi, lumayan tinggi nih dermatologi. Makanya banyak menjadi incaran bukan hanya orang Indonesia, international, tapi orang US-nya juga banyak sekali. Apakah mungkin mungkin aja, cuman ya very very competitive gitu aja sih. Yang tertinggi apa sih kalau nggak salah ini ya, plastic surgery. Plastic surgery. Paling tinggi itu ya? Paling tinggi. Karena bisa merubah hidup orang soalnya kan. Mungkin enggak, lagi ngetren aja kayaknya ya, lagi ngetren. Iya. Terus gue baca-baca terakhir malahan ini yang suntik putih. Suntik kalau kita epidural. Nanti sebutannya apa ya? Suntik anestesi. Anestesi. Kayaknya beda dah epidural ya. Apa sama ya? Beda ya. Gue juga nggak tahu sih. Nah, anestesi itu lagi ngetren juga loh sekarang loh. Termasuk salah satu yang paling tinggi juga tuh pendapatannya tuh. Di tahun 2023 ini ya. Karena mungkin ada tekniknya kali ya, nggak asal nyuntik kan dia, walaupun emang itu semua juga nggak asal suntik, Gilang. Ya, lu pikir santai aja lu pikir lu nyuntik printer, tinta printer? Iya sih. Enggak lah. Nyuntik vaksin aja kemarin kan harus ada tekniknya kan. Ada yang salto dulu katanya ini ritual seance. Pak cus gitu. Apa kali cus bunyi? Kalau kata susah mah njus. Dah, yuk kita akhiri. Udah bosan ya. Ya, jadi teman-teman, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan. Jadi kalau misalnya mudah-mudahan itu sudah menjawab pertanyaannya. Nah, nanti kalau misalnya masih belum puas atau masih kalau gitu begini dong, coba ada pertanyaan lagi, boleh dikirim ke kolom komentar di IG, Instagram @kaplan.medical.indonesia. Jadi boleh di post di situ, di Instagram atau di YouTube kita. YouTube atau di YouTube. Spotify bisa nggak sih? Nggak tahu, boleh komen. Kayak bisa deh, Spotify bisa komen ya. Ya, Spotify juga bisa. Jadi di mana aja yang pas lagi dengerin, wah, saya mau nanya ini, langsung ketik. Ya. Atau WhatsApp mail aja di 0877. Enggak, gue mau ngasih nomor pribadi. Enggak, jangan. Ya, atau WhatsApp di 0877 Edu Expert. Hah? Bukan. 0877 33897378. Anda tega, saya balapan. Aduh, kayaknya otaknya udah freezing. Kita mau ada itu loh, mau ada acara roadshow ke Bandung, betul. Bareng sama OVJ. Bareng sama OVJ, kan Sule. Enggak ya. Nah, kita nanti mau ada acara nih roadshow ya di Bandung tanggal 16 September di Hotel Haris Ciumbuleuit. Itu jam 3 sore. Kalau kalian mau ikutan boleh banget datang. Silakan isi link yang udah disediain sama kita di Instagram kita di @kaplan.medical.indonesia. Saya tunggu. Ya, jadi bisa nanti di sana bisa langsung ngobrol sama Mel langsung. Betul. Konsultasi langsung. Bahkan bisa kalau memang udah saya langsung bayar deh, itu bisa langsung juga. Oke, jadi itu aja. See you on the next episode.
Bye.